Dalam persebaran flora dan fauna di Indonesia, faktor mempengaruhi sebaran flora fauna di permukaan bumi yaitu iklim, etnografik, fisiografi, dan manusia. Mereka adalah mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Iklim sangat mempengaruhi sebaran flora dan fauna karena mereka akan menyesuaikan dengan iklim yang mereka tinggalin. Etnografik, yaitu tanah dapat mempengaruhi tempat hidupnya hewan dan tumbuhan. Fisiografi dapat mempengaruhi dengan ketinggian tempat benteng lahan seperti dataran tinggi, yaitu untuk hewan yang tinggal adalah kambing. Dan manusia juga bisa mempengaruhi sebaran flora dan fauna aksi dari sendiri, yaitu contoh membuang sampah, menebang pohon, dan di sini kita mengetahui faktor-faktornya. Sebagai negara yang berada di wilayah tropis, Indonesia tentu saja memiliki flora yang sangat beragam. Dan tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu faktor iklim. Berdasarkan faktor iklim, flora di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis dalam sistem klasifikasi iklim Köppen, iklim tropis basah disimbolkan sebagai iklim AF. Iklim A berarti tropis yang panas sepanjang tahun, sedangkan F berarti basah sepanjang tahun. Dan penyebaran hutan hujan tropis mengikuti wilayah iklim AF di Indonesia, yang dimana terletak di Pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua yaitu hutan musim. Hutan musim dicirikan oleh jenis pohonnya yang menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Nah, dari sini kita tahu bahwa hutan musim terdapat di wilayah dengan perubahan musim yang tegas antara musim penghujan dan kemarau. Pada saat musim penghujan, pohon di dalam hutan daunnya menghijau. Tetapi ketika kemarau, hutan tersebut berguguran sehingga mengurangi kehilangan air ketika kemarau. Wilayah persebaran hutan musim antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga wilayah Nusa Tenggara. Yang ketiga yaitu hutan sabana. Hutan sabana dicirikan oleh padang rumput dan pohon-pohon yang hidup bergerombol. Sabana terdapat di daerah beriklim tropika sabana. Wilayah iklim tropika sabana memiliki suhu udara tinggi sepanjang tahun dengan curah hujan yang relatif sedikit. Oleh karena pengaruh kondisi ini, maka jenis vegetasi yang berkembang berupa padang rumput dengan sedikit pepohonan. Persebaran hutan sabana banyak dijumpai di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, sabana juga dijumpai di daerah bayangan hujan seperti Graben Tengah Sumatera, Graben Palu Sulawesi, serta daerah bayangan hujan di lereng vulkan. Yang terakhir yaitu mangrove. Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir, yaitu peralihan antara darat dan laut, khususnya di daerah yang terpengaruh oleh pasang surut. Mangrove tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain yaitu pesisir timur Sumatera, pesisir utara Jawa Timur, Kalimantan, dan pesisir barat Papua. Namun, tidak semua daerah pesisir terdapat mangrove, karena jenis flora ini memerlukan habitat yang spesifik, yaitu pada tempat dengan pasokan lumpur yang banyak dari sedimen sungai. Sedimen ini merupakan substrat yang berfungsi menjadi bahan makanan bagi mangrove. Selain mangrove, di daerah pesisir juga terdapat berbagai jenis vegetasi lainnya, seperti pandan laut dan rumput gulung. Berbagai jenis vegetasi tersebut dapat hidup pada gizi atau pasir pantai yang panas karena memiliki daun kaku dan lapisan lilin yang berfungsi untuk menghambat penguapan. Persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu fauna Asiatis atau Indonesia Barat, fauna peralihan atau Indonesia Tengah, dan fauna Australis atau Indonesia Timur. Fauna Asiatis, wilayah penyebaran fauna Indonesia Barat antara lain Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya dengan batas garis Wallace yang melintasi Selat Makassar dan Selat Lombok. Fauna Australis memiliki kesamaan dengan fauna di wilayah Australia. Karakteristik utama dari fauna Indonesia Timur yaitu banyak terdapat jenis burung warna-warni, burung berparuh bengkok, hewan berkantung, burung cendrawasih, burung maleo, burung kakatua, kanguru, dan lain-lain. Fauna peralihan memiliki ciri yang berbeda fauna Asiatis dan Australis. Hal ini disebabkan karena wilayah peralihan secara geologis terisolir
sehingga tidak mungkin bermigrasi dari wilayah Asiatis dan Australis ke wilayah ini maupun sebaliknya. Tidak adanya kemiripan dengan fauna Asiatis dan Australis, maka fauna di wilayah ini sering disebut sebagai fauna khas Indonesia. Jenis fauna peralihan yang ada di Indonesia tengahnya antara lain komodo, anoa, babi rusa, makaka, dan tarsius. Selanjutnya yaitu klasifikasi flora berdasarkan wilayah bioma. Persebaran flora di dunia juga dapat dilihat berdasarkan wilayah bioma. Bioma adalah kompleks komunitas makhluk hidup yang dipengaruhi oleh iklim suatu wilayah dan dicirikan oleh jenis vegetasi yang khas. Terdapat 7 bioma di permukaan bumi, yaitu hutan tropis, hutan gugur, gurun, stepa, sabana, taiga, dan tundra. Sekarang saya akan membahas fauna-fauna yang ada pada dunia yang terdapat pada wilayah Palearktik, yaitu lokasinya di Eropa sebagian, Asia Tengah, Siberia, dan sebagian Afrika. Karakteristiknya, iklim sangat dingin dan bersalju, variasi suhu, curah hujan, dan permukaan tanah. Fauna beradaptasi dengan iklim yang dingin. Ciri-ciri faunanya, postur tubuh yang besar, banyak hewan yang berbulu. Contoh faunanya, panda unta, kucing kutub, rusa kutub, beruang kutub, tupai, dan lynx. Wilayah oriental, lokasinya Asia Selatan, Asia Tenggara, India, Tiongkok Selatan, Malaysia, Filipina, Indonesia, hingga garis Valence. Karakteristiknya berukuran besar, banyak spesies kera, banyak burung dengan suara merdu, dan contoh faunanya gibbon, orangutan, harimau, gajah Asia, badak, burung cicak kopi, dan kukang. Yaitu ketiga, wilayah Ethiopian, lokasi terdapat pada selatan Gurun Sahara, Madagaskar, selatan Saudi Arabia. Karakteristiknya berbatasan langsung dengan laut kecuali Gurun Sahara. Keanekaragamannya vertebrata tinggi, mamalia bertubuh besar, hewan tropis karena dilewati khatulistiwa. Contoh fauna badak Afrika, badak gajah Afrika, gorila, babun, chimpanzee, dan giraffe. Wilayah Australik, yaitu lokasinya pada Indonesia bagian timur dan Australia. Karakteristiknya fauna mirip dengan fauna Australia, tanah sahul dan gondawa, tidak ada kera, mamalia berukuran kecil dan sedikit, hewan berkantung, burung berwarna mencolok. Contoh faunanya, kanguru, wallaby, koala, buaya, kura-kura, landa irian. Wilayah Nearktik, lokasinya pada Amerika Utara, Greenland, Florida Tengah, dataran tinggi Meksiko. Karakteristiknya variasi geografis hutan boreal, tundra arktik, padang rumput, pegunungan. Kemampuan beradaptasi dengan iklim dingin. Keragaman spesies mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Contoh fauna, ayam kalkun, bison, muskok, karibau, domba gunung, tikus berkantung. Yang keenam, wilayah neotropik, lokasinya Amerika Tengah, Karibia, Amerika Selatan. Karakteristiknya beragam habitat, danau, lahan basah, sungai, dataran banjir, keanekaragaman mamalia dan burung endemik. Hewan mamalia besar seperti orangutan dan siamang. Contoh faunanya jaguar, lama, opsum, tukan toko, piranha, kolibri, lebah. Nah, di sini akhir dari video kami. Nah, yang kesimpulan kita dapat bahwa kita mempunyai beragam macam fauna dan flora maupun di luar bumi, di luar Indonesia sendiri. Yaitu kita mengetahui bahwa banyak sekali peran-perannya flora dan fauna yang ada pada kehidupan kita.